Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan di English Premier League antara Newcastle United versus Arsenal yang berakhir untuk kemenangan Newcastle United dengan skor 2-0. Dengan kekalahan dari Arsenal ini berarti Tottenham Hotspur adalah favorit untuk menyelesaikan musim kompetisi ini dengan berada di top 4 zone agar bisa bermain di Champions League musim depan. Sayang banget teman-teman, padahal kita tahu bahwa Arsenal adalah favoritnya untuk bermain di Champions League musim depan karena performa mereka cukup bagus. Dan sebetulnya kan dari segi poin mereka unggul atas Tottenham Hotspur dan juga Manchester United. Tapi dalam 10 pertandingan terakhir, tim ini kalah sebanyak 5 kali dan hanya bisa menang 5 kali. Betul, Arsenal bisa menang 5 kali. Tapi beda dengan Tottenham Hotspur yang dalam 10 pertandingan terakhir mereka hanya kalah 1 kali, menang 7 kali, dan seri 2 kali. Plus Tottenham Hotspur bisa mencetak total 22 gol dalam 10 pertandingan mereka teman-teman. Beda dengan Arsenal yang hanya bisa mencetak 13 gol dalam 10 pertandingan mereka. Seperti yang saya selalu tegaskan dan sekarang terbukti bahwa memang Arsenal punya masalah dalam urusan mencetak gol. Bahkan dalam 2 pertandingan terakhir Arsenal kalah tanpa bisa mencetak gol, tanpa bisa menciptakan banyak peluang yang besar atau peluang emas. Sehingga tim ini tampak terus tertekan dari gempuran para pemain tim lawan, seperti juga di pertandingan dini hari tadi lawan Newcastle United. Benar, Newcastle United formnya sekarang lagi bagus, tapi bukan berarti tim ini tidak punya kelemahan. Tim ini jelas punya kelemahan di lini pertahanan. Bagaimana caranya untuk ekspos kelemahan dari Newcastle United itu? Adalah dengan membangun serangan yang tertata secara rapi. Jika serangan itu hanya mengandalkan skill individu atau juga hanya mengandalkan serangan balik, ya tentu akan sulit untuk bisa mencetak gol ke gawang dari Newcastle. Tapi ketika tim lawan itu bermain dengan gelombang serangan yang konsisten, ya contoh seperti Liverpool, seperti Manchester City, kemudian Chelsea ketika mereka berani bermain terbuka. Nah, baru kemudian tim seperti Newcastle itu akan kesulitan untuk bisa mengimbangi intensitas atau tempo permainan dari tim lawan tersebut. Tapi ketika tim tersebut bermain di kandang Newcastle dengan rasa takut, dengan mungkin khawatir bahwa mereka akan kembali kalah, nah disitulah baru para pemain Newcastle akan bermain kesetanan. Dan itu terlihat jelas di pertandingan dini hari tadi. Sebetulnya kan kalau dari segi materi pemain, ya Arsenal lebih unggul lah daripada Newcastle. Ya, mereka punya young guns seperti Emil Smith Rowe, Odegaard, Bukayo Saka, di depannya Nketiah. Tapi young guns ini memang jelas ya, terlihat seperti ya memang anak kemarin sore. Mereka jelas terlihat ketakutan bermain di Newcastle. Saya tidak melihat para pemain dari Arsenal itu bisa lama menguasai bola untuk bisa memancing para pemain Newcastle itu keluar dari posisi mereka. Padahal jika mereka bisa lakukan itu, ya kita tahu para pemain Arsenal ini kan punya kecepatan, yang mereka bisa memanfaatkan serangan dengan mengandalkan kecepatan serta passing yang cepat, seperti yang biasa mereka lakukan. Sayang banget, dan kita bisa melihat bahwa kesulitan Arsenal dalam mencetak gol adalah dari faktanya bahwa yang menjadi top scorer yang pertama adalah Bukayo Saka. Kapan terakhir Saka mencetak gol itu sudah sekitar 1 bulan yang lalu lawan Manchester United, itu pun dari penalti. Top scorer kedua di Premier League adalah Emil Smith Rowe. Kapan terakhir dia mencetak gol? Juga sudah sekitar 1 bulan yang lalu lawan Chelsea. Gak ada striker di Arsenal yang bisa banyak mencetak gol. Aubameyang sudah dilepas ke Barcelona. Mungkin juga sekarang manajemen dari Arsenal menyesal melepas Aubameyang, karena Aubameyang yang sekarang akan bermain di Liga Champions kan musim depan, sedangkan Arteta ya timnya akan bermain di Europa League kemungkinan besar. Secara hitung-hitungan memang Arsenal masih bisa saja bermain di Champions League musim depan, tapi ya ini misi mustahil bagi Arsenal karena Tottenham masa kalah nanti lawan Norwich di kandang sendiri. Ya Tottenham seri aja udah lolos ke Liga Champions musim depan kan. Artinya Arsenal gagal karena kesalahan mereka sendiri. Padahal tim ini sudah punya momentum awalnya kan. Tapi sayang banget mereka kalah 5 kali dalam 10 pertandingan terakhir. Dan terlihat bagaimana para pemain di lini pertahanan ini tidak konsisten dalam mengatur koordinasi satu sama lainnya. Dan itu bisa dilihat juga di pertandingan dini hari tadi. Saya melihat bahwa para pemain Newcastle itu lebih sering menyerang dari 2 sektor flank. Sama seperti para pemain Tottenham Hotspur. Ini tampak jelas nih bahwa Arsenal punya masalah di kedua sektor fullback. Absennya Tierney ini menjadi masalah besar nih bagi Mikel Arteta. Lawan Tottenham Hotspur tuh yang bermain di kiri, Tomiyasu, yang bermain di kanan, Cedric Soares.
Ya, mereka terus-menerus ditembus tuh dari sektor itu. Ya, Tommy kita tahu biasanya main di kanan. Oke lah, dia bermain di kiri gak buruk juga. Tapi terlihat dia kewalahan untuk menjaga pergerakan dari para pemain Tottenham Hotspur. Di pertandingan dini hari tadi juga sama. Kita melihat Tomiyasu dan juga sebelah kirinya tuh Nuno Tavares tuh jatuh bangun terus. Para pemain Newcastle ini pintar banget. Eddie Howe ini pintar banget, pelatih dari Newcastle. Bahwa dia meminta para pemainnya tuh menyerang dari kedua sektor sayap. Untuk membuat dua fullback dari Arsenal itu lebih fokus dalam bertahan. Lihat first chance dari Newcastle, itu yang Almiron hampir mencetak gol. Kita lihat back pass diberikan kepada Ramsdale. Buat apa diberikan back pass dalam situasi Ramsdale itu bisa tertekan, dan hampir saja kan ada blunder dari Ramsdale. Bagus juga tuh, bola yang terkena Almiron tuh justru off target. Itu peluang pertama dari Newcastle saja tercipta karena kesalahan di antara para pemain Arsenal. Kemudian Arsenal memang bisa build up attack. Bahkan mereka mendapatkan satu peluang dari Saka. Tapi itu kan bukan peluang yang besar, bukan peluang emas. Ya, saya bingung kenapa Arsenal harus mengandalkan permainan defensif ketika mereka butuh 3 poin. Kan mereka hanya membutuhkan tambahan 3 poin lagi. Tapi ternyata mereka bermain mengandalkan defense and counter. Ya sulit lawan Newcastle. Itu memberikan momentum kepada para pemain Newcastle. Nah, sekarang saya ingin membahas dari chances Newcastle United. Teman-teman lihat saja bagaimana pergerakan para pemain itu dari kedua sektor flank, dan mereka bisa mengirimkan crossing-crossing yang tidak hanya umpan-umpan tinggi tapi juga umpan-umpan mendatar. Ini yang menyulitkan para pemain Arsenal yang berada di defense untuk membaca crossing-crossing yang diberikan oleh para pemain Newcastle dari sektor flank. Memang babak pertama berakhir 0-0, tapi secara permainan Newcastle jauh lebih unggul. Akhirnya di babak kedua Newcastle bisa mencetak gol. Ya, Ben White yang sudah lama absen mencetak gol bunuh diri. Ya, terlihat dia terlalu terburu-buru mengambil keputusan. Ya, memang kalau kita melihat dia sliding ya. Ya, dia juga mungkin tidak menyangka bahwa bola akan mengarah ke gawangnya. Tapi itu sebetulnya tuh jika dia dengan punya teknik yang baik untuk menghalau bola, seharusnya bola itu out. Tapi terlihat ketika dia sliding itu ke dalam, nah justru kakinya itu terarah ke gawang sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat lagi dari replaynya. Itu ketika Joelinton mengirimkan crossing sehingga bola justru mengarah ke gawangnya sendiri dan menjebol gawangnya dari Ramsdale. Newcastle sudah unggul, terlihatlah Arsenal gak akan bisa comeback. Arsenal punya peluang dari El Neni tapi kan gak berbahaya. Punya peluang lagi dari Granit Xhaka tapi gak berbahaya. Nketiah gak bisa ngapa-ngapain. Odegaard hanya sesekali saja membangun serangan. And after that kita lihat Newcastle bisa mencetak gol yang kill the game dari Guimaraes, juga dari scrimmage. Sebetulnya tidak ada yang berbahaya, tapi para pemain Arsenal tuh jadi panik. Di situasi yang panik ini, kita lihat bagaimana para pemain Newcastle bisa memanfaatkan setengah peluang untuk mereka mencetak gol dan mengubah scoreline menjadi 2-0 yang merupakan hasil akhir dari pertandingan ini. Nah, apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan ini? Bahwa bagi sebuah tim yang membutuhkan 3 poin, ya taktiknya itu harus pas. Taktiknya itu adalah untuk mencari kemenangan. Ya, bagaimana caranya mencari kemenangan lawan tim tuan rumah yang biasa tampil agresif, yaitu memancing para pemain mereka untuk keluar dari zona nyaman mereka, untuk keluar dari posisi mereka. Baru kemudian menyerang dari sektor yang memang terlihat ada kelemahan dari tim lawan tersebut. Yang saya melihat bahwa Newcastle itu punya kelemahan itu di duet center back mereka. Tapi para pemain Arsenal jarang melakukan pergerakan dari sana. Justru mereka juga menyerang dari kedua sektor flank. Itu yang bisa dibaca oleh para pemain Newcastle. Dan Newcastle memang terlihat tajam ketika menyerang. Bahkan sebelumnya juga Saint-Maximin hampir saja mencetak gol. Beberapa kali bola direbut oleh para pemain Newcastle dari para pemain Arsenal di tengah. Beberapa kali para pemain Arsenal tuh salah passing. Bahkan itu hampir aja ada gol yang terciptakan dari Newcastle ketika ada salah passing dari PP, direbut di tengah. Kemudian Newcastle bisa melakukan serangan yang cepat ke pertahanan dari Arsenal. Murphy hampir mencetak gol dari jarak jauh. Nah, di sini terlihat bahwa para pemain Newcastle bisa memanfaatkan situasi panik yang muncul di lini tengah dan juga lini pertahanan dari Arsenal, karena tampak jelas para pemain dari Arsenal mentalnya tidak kuat untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan ini. Dan sekarang tentu muncul pertanyaan besar, salah atau tidak manajemen dari Arsenal itu memberikan perpanjangan kontrak kepada Mikel Arteta sebelum musim ini berakhir. Karena seperti yang kita ketahui, seharusnya kontrak dari Mikel Arteta ini berakhir di akhir musim ini. Tapi di awal bulan ini manajemen memberikan perpanjangan kontrak 3 tahun. Kalau menurut saya terlalu terburu-buru manajemen dari Arsenal memberikan perpanjangan kontrak kepada Mikel Arteta. Emangnya Mikel Arteta ini mau kemana? Emangnya dia sukses di Arsenal? Ya belum kan? Karena sukses itu ketika dia bisa mencapai target, yaitu membawa Arsenal kembali ke Champions League, yang sebetulnya belum pasti.
karena ada persaingan dengan Tottenham Hotspur. Nah, sekarang apalagi alasan dari Mikel Arteta? Jika di pertandingan sebelumnya lawan Tottenham Hotspur Arsenal kalah dengan skor telak 3-0, dia menyalahkan wasit, ya maka saya pikir di pertandingan dini hari tadi, ya dia perlu menyalahkan diri sendiri. Karena memang taktiknya gak jalan. Di saat Arsenal itu butuh poin, justru bermain dengan mengandalkan counter. Padahal jika para pemain Arsenal itu keluar menyerang, ya bisa saja situasinya berbeda. Bisa saja para pemain Newcastle lebih memilih bertahan dan tidak bermain liar. Justru ketika para pemain Arsenal itu bermain konservatif, ya disitulah memberikan peluang kepada para pemain Newcastle. Artinya ada benarnya juga ya dari Antonio Conte teman-teman yang mengatakan bahwa Mikel Arteta nih kebanyakan bacot saja, kebanyakan mengeluh aja. Padahal taktiknya sering gak jalan. Ya artinya apa? Antonio Conte jauh lebih hebat daripada Mikel Arteta. Ya jelas lah, Antonio Conte sudah punya track record membawa timnya menjadi juara Inter Milan, Juventus, kemudian juga kita tahu Chelsea. Mikel Arteta belum berbuat apa-apa dan ternyata sudah diberikan perpanjangan kontrak. Aneh juga nih. And also for me, juga untuk saya, karena teman-teman tahu saya adalah fan dari Arsenal, ya saya kecewa saja para pemain ini yang saya melihat adalah kumpulan anak baru gede ya. Tampak mereka grogi di pertandingan yang penting ini. Seharusnya mereka keluar mencari kemenangan dan kill the game. Ya tapi taktiknya juga saya lihat gak pas sih. Kenapa juga harus mengandalkan permainan counter lawan Newcastle? Ya kalau mau bermain counter ya terlihat para pemain Newcastle itu sudah mendominasi jalannya pertandingannya. Mungkin juga para pemain Arsenal main seperti ini karena sebelumnya kalah lawan Tottenham Hotspur dengan skor telak ya. Padahal di situ kan juga kita bisa melihat Arsenal tuh bisa kalah skor telak ya karena mereka juga tidak bisa melancarkan serangan yang tajam sebab mereka bermain dengan 10 pemain untuk waktu yang cukup lama, jadi mereka bermain hati-hati. Tapi seharusnya di match dini hari tadi, seharusnya mereka keluar menyerang dan taktiknya ini harus bisa menyatukan para pemain dengan mengandalkan kekuatan Arsenal yang sebetulnya berada di tengah. Memang ada Saka dan juga Emil Smith Rowe di sayap, tapi sebetulnya di tengah Arsenal ini kuat. Xhaka dan juga Odegaard adalah dua poros di tengah yang seharusnya bisa terus-menerus feeding bola ke depan, dan Saka dan Emil Smith Rowe itu melakukan pergerakan tanpa bola plus Nketiah. Tapi yang dilakukan seperti biasa ketika mengandalkan compact defense dan counter, yaitu menyerang dari Saka dan Emil Smith Rowe yang bisa dibaca oleh para pemain Newcastle. Ya udah, kita tunggu saja perjuangan dari Arsenal musim depan yang menurut saya akan jauh lebih berat. Karena musim depan United punya pelatih baru yang akan membeli banyak pemain. Kemudian City sudah punya Haaland, Liverpool kita tahu masih punya tim yang solid, Chelsea pasti akan membeli striker baru lagi, Tottenham jika lolos ke Liga Champions, yang kemungkinan besar mereka akan lolos, akan tetap mempertahankan Kane dan Son. Arsenal punya siapa? Ya saya belum bisa memberikan jawabannya. Semoga mereka bisa mendapatkan Gabriel Jesus. Kalau gak dapat Gabriel Jesus, ya udah siap-siap saja bersaing di papan tengah. No hate, only football. Salam sepak bola.